memberkati setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan, yang akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Kau berkati satu-satu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau berkati kami para pelayan-Mu, Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami terus. Haleluya Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Sama-sama katakan amin. Halo Miss Eva. Halo Miss Tos dulu lagi. Miss Eva apa kabar ini? Dahsyat luar biasa. Luar biasa. Miss S juga dahsyat luar biasa. Pasti adik-adik yang di rumah juga dahsyat luar biasa ya kan? Ya kan Miss? Iya dong Miss. Iya. Apalagi kalau bulan Agustus itu bulan Agustus tuh bulan berapa sih Miss? Miss Eva lupa. Miss Eva salah. Bukan bulan yang berapa ya? Bulan berapa sih? Adik, bulan berapa? Ayo kasih tahu dong adik-adik, bulan berapa ya? Ya udah dikasih tahu. Iya. Bulan ulang tahunnya Miss S. Wah, bentar lagi bisa ulang tahun. Iya. Jangan lupa ya kasih kado bulan 8 bulan Agustus. Kita mau nyanyi lagu ICL. Semua joget ya. Adik-adik pasti udah kangen sama lagu ini. Lagu LOVE. Ya pakai jari ya. Pakai jari dulu ya. I say LOVE.
Semangat enggak? Iya, Enggak sih, tetap enggak semangat. capek enggak. Tapi adik-adik yang di rumah udah nyanyi belum? Udah joget belum? Jangan sampai ketahuan belum ya. Kita sama-sama nyanyi lagu ini sama nanti lagu berikutnya kita mau naik gunung. Oke, Wow. bareng-bareng ya semuanya. Oke. Kita ke puncak. Apa aja? Pakai jari, siap. I say L, I say L-O, L-O-V, everybody needs love. Everybody needs love. L-O-V-E, everybody needs love. L-O-V-E, everybody needs love. L-O-V-E, everybody needs love. Siap, kita mau mendaki. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Barang lutut hijau membentang. Yesus beserta di kanan, di kanan. Ada di kiri kau ada. Di atas, di bawah kau ada. Siap, di suka kau ada. Di duka kau ada. Karena kaulah Yesus. Kita siap pakai badan. I say L-O, L-O-V, L-O-V. Terakhirnya ganti gini ya kak. Everybody, everybody needs the love. L-O-V-E, everybody needs the love. L-O-V-E, everybody needs the love. L-O-V-E, everybody needs the love. Stop! Tepuk tangan dong buat Yesus. Ada sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Oke, tos dulu dong buat Kak Isel, thank you. Thank you buat Kak Adik Gaby, thank you. Masih mau di sini? Capek nggak? Udah. Terima kasih Kak Gaby, Kak Terima Isel. kasih Kak Nisa, Kak Gaby. Mereka baik banget nemenin Miss S di sini. Ya Miss Eva. Iya dong. Iya. Adik-adik, semuanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Saya benar Miss, benar. Saya siap. Siap firman Tuhan. Kita mau dengarkan soalnya yang firman Tuhan minggu ini. Ibu Yuli, ibu yang super manja, lucu sekali. Iya. Jadi adik-adik pasti kangen mau lihat Ibu Yuli. Kita harus kangen firman banget ya. Iya. Kita mau angkat pujian dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi lagi dari awal ya. Kami mau mencintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ya Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, angkat tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Miss S mau ajak adik-adik semua nyanyi refnya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami memasuki bulan yang baru Tuhan, di bulan Agustus. Kau yang berkati kami Tuhan untuk siap melakukan, melewati hari-hari kami Tuhan. Di selama bulan Agustus ini Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, melakukan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati juga yang bertengah firman-Mu sepanjang firman-Mu ini Tuhan. Kau yang menaungi kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang berkati firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, halo anak-anak. Wow, hari ini anak-anak terlihat sukacita sekali. Karena anak-anak sudah mulai bisa datang ke sekolah lagi ya. Bisa bertemu dengan teman-teman lagi dan bisa melakukan semua aktivitasnya lagi. Tapi ingat ya, semua anak-anak harus patuhi peraturan yang ada. Pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan setelah kita melakukan aktivitas kita. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu perintah Tuhan yang diberikan, yaitu tentang, coba lihat Bu Yulia, lipat tangan dan tutup mata. Apa ya? Iya, benar. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang berdoa. Kita buka ayatnya ya. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, Tuhan memerintahkan kita anak-anaknya untuk tetap berdoa. Berdoa itu apa sih anak-anak ya? Berdoa adalah berbicara kepada
Tuhan. Berdoa juga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang siapa coba di sini anak-anak yang suka berdoa? Dengar ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua harus tetap berdoa. Kita semua harus senang berdoa. Karena dengan berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan. Dengan berdoa, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Anak-anak, coba, Tuhan gak cuma kasih perintah kita untuk tetap berdoa, tapi Tuhan juga sudah sediakan 4 hal untuk kita yang mau menuruti perintahnya. Kita sama-sama belajar ya. Hal yang pertama, saat kita mau tetap berdoa dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah, senang, sedih, maupun dalam keadaan kita yang lagi jengkel, kita mau tetap berdoa, Tuhan akan berikan yang pertama, hidup yang baru. Tuhan akan berikan hal yang baik buat kita. Saat kita mau tetap berdoa dalam keadaan apapun, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Yang dulunya kita mungkin suka marah-marah nih. Tapi saat kita mau tekun berdoa, kita mau belajar berdoa setiap saat, Tuhan akan berikan kita kesabaran. Sehingga kita berubah menjadi manusia yang lebih baik. Untuk kita yang dulunya mungkin malas, saat kita mau berdoa, kita tetap berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita kerajinan, sehingga kita tidak malas lagi. Dan untuk hal yang kedua, yaitu Tuhan akan berikan kita kepintaran dan hikmat. Karena kita rajin berdoa, kita sudah berubah menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lebih baik, yang tadinya malas jadi rajin, maka Tuhan pun akan berikan kita kepintaran lebih lagi buat setiap kita. Jadi, anak-anak, ingat ya, tetap berdoa. Dan untuk hal yang ketiga, yaitu Tuhan berikan kita kekuatan dan perlindungan. Saat kita mau berdoa kepada Tuhan, saat kita mau berserah kepada Tuhan, apapun yang saat kita alami, apapun yang mungkin saat ini sedang kita rasakan, maka Tuhan akan berikan perlindungan yang lebih lagi. Saat kita mau ke sekolah, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan lindungi perjalanan kita menuju ke sekolah dan kita bisa tiba di sekolah dengan keadaan selamat. Saat kita mau bepergian, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan melindungi kita dalam perjalanan sehingga kita tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Dan hal yang keempat yang Tuhan berikan buat setiap kita yang mau tetap berdoa kepada Tuhan adalah kemenangan. Kita akan diberikan kemenangan dari musuh-musuh kita. Padahal kita diajarin ya anak-anak, kita nggak boleh punya musuh ya. Tapi saat ini kita diberikan kemenangan dari musuh-musuh kita, bukan musuh yang ada di sekolah, bukan musuh yang ada di rumah, bukan musuh yang ada di gereja. Siapa ya musuh kita ya? Musuh kita adalah iblis. Saat kita mau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperang melawan iblis. Sehingga kita yang menerima kemenangan. Nah, anak-anak, di dalam tokoh Alkitab juga ada banyak sekali anak-anak yang mempunyai hobi berdoa. Salah satunya adalah 3 sahabat yang saat itu mereka tetap berdoa dalam keadaan apapun. Sampai-sampai ada pengumuman dari Raja Nebukadnezar, kalau mereka tetap berdoa, maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Siapa ya 3 pemuda ini? Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Waktu itu semua rakyat dikumpulkan oleh Raja Nebukadnezar. Karena Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Dan waktu itu dikasih pengumuman nih, saat tanda dibunyikan semua rakyat harus sujud menyembah dan berdoa kepada patung yang sudah dibikin oleh raja. Tapi waktu tanda dibunyikan dan semua rakyat yang ada itu sujud menyembah, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri tegak. Nah, melihat hal itu, raja langsung panggil nih ketiga pemuda ini dan langsung bilang, coba sekarang lanjut aja ya. Coba sekarang Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu sujud menyembah patung ini, maka kamu akan dibebaskan. Tapi ketiga pemuda ini bilang apa? Mereka langsung menjawab, tidak. Karena kami percaya kalau Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melepaskan kami dari segala hal yang tidak baik. Dan kalaupun Allah tidak melepaskan kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhanku bikin. Nah, mendengar itu, Raja Nebukadnezar sangat marah. Dia langsung perintahkan di pengawalnya, panaskan dapur api 7 kali lipat. Wow, kebayang ya panasnya kayak apa ya? Kita kena lilin aja udah nangis-nangis kali ya, kena panas. Tapi ini dapur apinya dipanaskan sampai 7 kali lipat dari yang biasanya. Nah, waktu itu 3 pemuda ini langsung diikat dan dilemparkan ke dapur api. Nah, yang melemparkannya pun nggak tahan sama hawa panasnya. Mereka langsung meninggal. Tapi karena 3 pemuda ini tetap berdoa kepada Tuhan walaupun saat menakutkan ya, saat mau dimasukkan ke dalam dapur api, tapi tetap berdoa. Apa yang terjadi? Begitu raja melihat ke dalam dapur api, raja langsung terkejut karena ternyata di dalam dapur api itu terlihat ada 4 orang yang sedang menari. Wow, hebat ya. Ternyata di dalam dapur api pun Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memuji Allah, tetap berdoa kepada Allahnya, dan Allah tidak tinggal diam. Allah berikan perlindungan yang luar biasa. Dikirimkan malaikatnya untuk melindungi 3 pemuda ini. Akhirnya raja pun memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar. Dan waktu 3 pemuda ini keluar, semua orang yang ada di situ langsung mengelilingi 3 pemuda ini untuk melihat. Periksa badannya dari atas kepala sampai kaki, dilihat. Wah, gak ada yang luka. Bajunya gak ada yang kebakar. Sampai ada yang cium-cium baunya. Ternyata tidak ada bau hangus di situ. Nah, luar biasa ya. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego terbebas dari hukuman. Karena dia tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Dan yang lebih luar biasa lagi, Raja Nebukadnezar kasih pengumuman ke semua orang yang ada di situ. Siapapun yang berani menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Wow, dahsyat ya Allah kita. Nah, anak-anak, seperti ketiga pemuda ini, kita mau tetap berdoa dalam keadaan apapun. Waktu itu 3 pemuda ini juga pasti ada rasa takut di hatinya. Tapi mereka tetap mau berpegang teguh berdoa kepada Allah. Tidak mau berdoa kepada patung yang dibuat raja. Dan akhirnya pertolongan yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa pun mereka terima. Untuk anak-anak yang di sini, Ibu Yuli minta juga tetap berdoa dalam keadaan apapun. Walaupun kita masih kecil-kecil ya. Jangan pernah bilang, Bu Yuli saya masih kecil, saya belum bisa berdoa. Yang bisa berdoa kan
Opa Steve, Oma Ida, Om David, Miss Nadia tuh berdoanya bagus-bagus. Saya mah masih kecil. Wah, nggak boleh bilang gitu ya. Kita semua pasti bisa berdoa. Karena yang Tuhan lihat itu bukan panjangnya kita berdoa, lamanya kita berdoa, tapi hati kita, ketulusan kita yang Tuhan lihat. Jadi, anak-anak percaya kalau Tuhan juga mau pakai kita, anak-anak yang masih kecil, untuk jadi alatnya. Seperti cerita Daud, anak-anak juga pasti tahu ya. Daud waktu itu masih kecil. Dia juga kerjaannya cuma menggembalakan domba ayahnya. Tapi Daud tetap berdoa dalam keadaan apapun. Sampai-sampai Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat yang waktu itu menyerang negerinya dan menghina nama Allahnya. Nah, Daud yang kecil juga Tuhan bisa pakai. Begitu juga dengan kita yang di sini. Anak-anak yang di sini juga pasti akan Tuhan pakai menjadi luar biasa saat kita mau tetap tekun berdoa. Karena 4 hal tadi yang di atas, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang baru, kepintaran, kekuatan dan perlindungan, serta kemenangan yang Tuhan janjikan gak cuma buat orang-orang dewasa, tapi juga buat anak-anak semua. Jadi ingat ya, dalam keadaan apapun, kita tetap tekun berdoa. Apapun yang kita mau, apapun yang kita minta saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan percaya pasti akan Tuhan berikan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. Matius 21 ayat 22. Apapun yang kita minta dalam doa dengan penuh percaya, pasti kita akan menerimanya. Amin buat firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang Bu Yuli mau bagikan tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Dengarkan ya. Sekarang dengar anak-anak ya, untuk kelas Batita dan kelas TKAB, Ibu Yuli minta nanti anak-anak menggambar pola tangan yang sedang berdoa. Caranya seperti ini ya. 4 jari kita tempel, lalu ibu jarinya dibuka. Lalu taruh di kertas. Setelah itu, kita gambar polanya. Di atas meja lebih gampang ya. Ikutin jarinya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa nanti tugasnya difoto dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Untuk kelas 1 dan 2, Ibu Yuli minta anak-anak menjawab pertanyaan. Coba sebutkan 4 hal yang sudah Tuhan sediakan untuk kita anak-anaknya yang mau tetap berdoa. Nanti jawabannya dikirimkan ke WA Japri ke Kakak Dwita. Dan untuk kelas 3, 4, 5, 6 dan SMP, anak-anak membuat doa syafaat. Boleh buat Indonesia, boleh buat keluarga, buat papa, mama, kakak, adik, oma, opa. Bisa juga buat guru-guru di sekolah dan guru-guru di sekolah minggu. Oke, nanti videonya dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Ditunggu ya tugas-tugasnya sampai hari Senin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, hilangkan virus corona agar Chelsea dan teman-teman ke sekolah lagi dan gereja. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk virus corona agar cepat hilang, agar kami dapat bersekolah dan bersekolah minggu, bertemu dengan guru dan teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan yang kita corona ini untuk bisa ketemu teman-teman, untuk bisa bermain dengan teman-teman Tuhan di sekolah. Haleluya, amin. Terima kasih hari ini Tuhan bersihkan virus corona dari bumi dan Indonesia agar kami bisa sekolah dan sekolah minggu. ya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami Tuhan dari virus corona ini, biar kita bisa sekolah sama sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, semoga corona cepat selesai. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Bersyukur buat anugerah Tuhan kalau kita memasuki bulan Agustus di minggu yang pertama ini. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ibadah sekolah minggu Gereja Betel Indonesia Arjawinangun hari ini, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun selama bulan Agustus. Siapa saja? Yang pertama ada Michaela Jemima Agustia Herisono, Gabriela Yovela Naibaho, Boas Marvel Sitorus, Matthew Immanuel, Indah Marinda Raja Guguk, Eliora Agustin Purba, Tessa Liona Sitanggang, dan Timotius Asher Kelandra. Nah, kita akan berdoa bersama-sama untuk teman-teman kita. Dan setelah kita berdoa untuk yang berulang tahun, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah sekolah minggu kita di awal minggu, di awal bulan Agustus ini. Mari kita berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersatu hati berdoa hari ini Tuhan. Buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Nama-nama yang tadi sudah hamba-Mu sebutkan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa. Dari rumah kami masing-masing kami berdoa. Buat anak-anak, buat teman-teman, buat adik-adik, buat kakak-kakak kami yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan membuat mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi anak yang melayani Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi anak yang memiliki hikmat, marifat, akal budi. Sehingga mereka menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Mereka mengasihi, mencintai, menyayangi, menghormati kedua orang tua mereka, saudara mereka Tuhan. Sehingga kami semua boleh merasakan anugerah berkat Tuhan dalam ulang tahun mereka di tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengalir memberkati roh, jiwa, tubuh mereka yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga kalau Tuhan sudah pimpin pertemuan dari awal. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami juga boleh beraktivitas Tuhan. Dan kami juga berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin pertemuan ini. Kami percaya Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu, semua kami yang menyaksikan tayangan ibadah sekolah minggu Gereja Betel Indonesia Arjawinangun pada edisi bulan Agustus ini. Kami percaya, kami dikuatkan. Kami percaya, kami merasa lebih yakin, lebih sungguh-sungguh, lebih mantap, lebih
memiliki iman yang besar untuk selalu percaya Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua. Mari adik-adik semua angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati dan wajah kita aminkan setiap kata yang kita imani terjadi atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan ciptakan kita, Tuhan ciptakan kalian bukan jadi ekor, tapi jadi kepala, selalu naik, bukannya turun. Oleh karenanya, tetap yakin, tetap sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan dengan keras amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.